wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Jelang berbuka kembali hadir menyapa Anda pemirsa di detik-detik menuju berbuka ya. Sambil kita menanti azan maghrib, hari ini kita akan belajar bersama mengenai peran NU atau Nahdlatul Ulama dalam menjaga toleransi dan kedamaian di bulan Ramadan. Kenapa kita sebagai manusia sudah seyogyanya dan selayaknya menjaga toleransi serta kedamaian ya di tengah-tengah kehidupan dan juga keadaan dunia yang serba tidak pasti. Hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa kami hadirkan untuk Anda. Sudah hadir di studio ATV ada Ketua PCNU Kota Batu, ada Bapak Takim MPD. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Takim, sehat? Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir di studio ATV. Hari ini kita sharing-sharing ya kepada pemirsa sambil menanti azan maghrib tentunya membahas mengenai peran NU khususnya nanti ya dalam menjaga toleransi dan kedamaian di bulan Ramadan. Sebelum kita bahas mengenai NU-nya sendiri, saya ingin Anda memberikan penjelasan kepada kami semua untuk kita sama-sama satu persepsi begitu. Toleransi dan kedamaian. Seberapa urgensinya atau seberapa pentingnya itu kemudian kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang toleransi, para Nahdlatul Ulama, di antara mendasari lahirnya ini sangat urgent sekali kaitannya dengan landasan yang terlahirnya. Jadi dari ketika hal tersebut sehingga toleransi itu menjadi hal yang sangat penting yang harus kita jaga, kita kembangkan terus di negara ini. Karena sifat simbol Bhinneka Tunggal Ika adalah mengamanahkan, kita harus saling menjaga persatuan sesama manusia, sesama Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah sama ukhuwah Watoniyah. Boleh dijelaskan dulu Pak Takim? Kalau ukhuwah Islamiyah jelas kita sesama muslim Ya. Kita sangat mengerti. Coba kita bayangkan aja, kita bersyukur ada itu kita ketika berbuka ini ketika para ulama paling-paling yang kita dengarkan hanya Betul. nasional, tapi setelah itu tapi ketika di luaran sana, ketika berbeda mazhab itu mereka rasanya pakai senjata. Mereka kan kita sampai hari ini misalnya cara kita kenapa kok belum bisa kelompok Hamas, kelompok Fatah dan kalau kita berkata itu yang dia kalau di Indonesia enggak, kalau di Indonesia di Nahdlatul Ulama tidak ada Dengan mufakat pastinya ya. Alhamdulillah. perbedaan itu rahmah gitu ya. Rahmah ya, berkah begitu ya. Melihatnya sama. Terus ketika ukhuwah basyariah, kita sama manusia, kita tidak membedakan mana itu kelompok golongan, kelompok agama, kelompok suku dan lain sebagainya. Guru kita mengajarkan kita punya hal yang sama, yaitu sebagai manusia. Dan kita tidak boleh berbangga hati ketika hari ini kita jadi orang baik, terus kita selamanya baik. Ya. Teman kita yang hari ini kurang baik, selamanya tidak baik. Gurunya tidak baik. Kalau itu kalau kita belajar sejarah di ketika orang-orang yang dalam Indonesia orang yang seperti itu juga akan apa nanti bisa jadi baik. Dan kita yang hari ini baik tidak boleh berbangga diri. Ya. Merasa kita berubah. Itu yang dia sampaikan yang dia sampaikan. Kita tidak boleh merasakan yang paling baik meskipun benar begitu ya. Akan kita lanjutkan Ustadz ya.
Akan kita lanjutkan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Jelang Berbuka. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka. Hari ini kita bahas bersama dengan PCNU ya. Sudah hadir ada Ketua dan juga Wakil Sekretaris PCNU Kota Batu. Hari ini kita bahas mengenai peran NU dalam menjaga toleransi dan juga kedamaian di bulan Ramadan. Tadi ada Pak Takim sebagai Ketua PCNU. Kami perkenalkan untuk Anda, sudah hadir di segmen 2 ada Bapak Muhammad Rubai MPD sebagai Wakil Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rubai, sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, puasanya lancar ya Pak? Lancar. Terima kasih Pak sudah hadir di Studio ATV. Hari ini kita sharing bersama dengan pemirsa dan juga Pak Takim tentunya mengenai peran NU dalam menjaga toleransi dan juga kedamaian di bulan Ramadan. Kita lanjutkan tadi ya Pak ya, mengenai dasarnya dari toleransi dan juga kedamaian di NU itu ada 3 poin tadi. Bisa dilanjutkan Pak Takim? Sudah sampaikan ya, ukhuwah Islamiyah sama Basyariah. Ukhuwah Watoniyah ini mengamanatkan kita kepada negara kita. Ya. Kalau kita lihat secara berdirinya Nahdlatul Ulama, para muassis Nahdlatul Ulama itu selain beliau ulama, beliau adalah pahlawan nasional. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Mas Bunu. Itu menandakan bahwa ulama-ulama NU itu sangat mencintai tanah airnya, sangat mencintai negaranya, sampai muncul kalimat hubbul waton minal iman. Sampai peristiwa 10 November, hari santri 20 Oktober 45, itu adalah bentuk ukhuwah watoniyah kita. Jadi kalau negara kita ikut menjaga, bahkan Mbah Mustofa Bisri menyampaikan Indonesia itu adalah rumah kita. Kalau misalnya ada orang yang mau mengganggu rumah kita, mau merusak rumah kita, ya harus kita pertahankan sebisa kita. Itu bentuk ukhuwah watoniyah yang dikembangkan oleh Mbah Ketua. Dari 1926 berarti nggih, Pak Takim ya, NU berdiri ya, dari Mbah Wahab, kemudian Mbah Hasyim begitu. Nilai-nilai yang beliau ini berikan kepada para muridnya ya pada waktu itu hingga sampai saat ini kita ugemi bersama dalam menjaga toleransi dan juga perdamaian. Saya ingin Pak Rubai sebagai Wakil Sekretaris PCNU untuk melihat keadaan saat ini khususnya di Indonesia atau di Kota Batu dalam hal toleransi dan juga perdamaian seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya ini selain sebagai Wakil Sekretaris PCNU, saya juga mendapat tugas dari Ketua PCNU sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu. Jadi saya memandangnya harmonisasi dan kerukunan di Indonesia, khususnya di Kota Batu, itu harus selalu dipelihara dan dikembangkan, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, suku bangsa, dan bahasa serta agama, sehingga perlu sekali dikembangkan dan ditekankan untuk senantiasa menjaga harmonisasi dan menjaga kerukunan ya di antara kita, di antara sesama suku bangsa, sesama bangsa Indonesia, yang harus selalu menjaga kerukunan sehingga potensi-potensi untuk konflik terutama antar umat beragama terhindarkan. Saat ini konflik antar umat beragama tidak ada ya Pak, nol ya, nihil kalau di Kota Batu. Kalau di Kota Batu nihil. Alhamdulillah. Ya. Itu perlu kita syukuri bersama ya. Daripada kita kemudian membandingkan dengan yang lain kan berarti Kota Batu sudah cukup kondusif gitu ya untuk konflik-konflik antar umat beragama. Kita masuk dari peran NU kemudian dalam menjaga toleransi dan kedamaian di bulan Ramadan khususnya. Karena jenengan tadi juga ketua forum begitu ya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau di NU sendiri adakah programnya Pak secara lebih teknis begitu di lapangan? Ada. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua NU, jadi NU itu selalu menjaga kerukunan. Dalam program-programnya NU juga ada di sana selalu mengajak kerjasama dengan umat-umat beragama lain. Bersilaturahmi, kemudian anjang sana, dan saling berkunjung, kemudian saling memahami antar warga yang berbeda-beda
yang berbhinneka tunggal ika itu, sehingga disinilah peran NU di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, untuk bagaimana bisa masyarakat ini menjadi rukun harmonis di khususnya Kota Batu sebagai kota wisata ini. Inilah peran daripada NU beserta seluruh stakeholdernya, banom-banomnya, lembaganya, termasuk kami yang ditugaskan oleh NU di Forum Kerukunan Beragama, itu sangat penting peranan NU di sana, sehingga masyarakat bisa melihat peranan kita dari Nahdlatul Ulama untuk menjaga kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen ini. Kalau di bulan Ramadan sendiri seperti apa Pak Anjang sananya? Atau program dari menjaga itu tadi? Ada yang mungkin silaturahmi kemana atau membuat seperti apa? Saya nambahkan. Monggo. Kalau di bulan Ramadan, kita di PCNU itu pasti ada kegiatan, istilahnya dalam di bulan Ramadan namanya turba. Turba, ya. Jadi turba dari PCNU ke MIC akan ke Ranti. Kita sampaikan rencana-rencana baik, program-program yang sudah kita jalankan selama 1 bulan Ramadan. Ya. Di Ramadan tahun ini banyak sekali kita kegiatannya. Selain juga acara ngaji bareng, buka bersama di antara warga, terutama khususnya di internal Nahdlatul Ulama. Kalau di lintas dalam rangka toleransi antar perbedaan tadi, kita punya forum di Batu itu namanya Forum Pimpinan Umat Beragama. Pimpinan Umat Beragama. Ini kita selalu berkomunikasi. Kita punya alat grup komunikasi untuk saling mengingatkan, bahkan teman-teman enjoy di sana. Jadi misalnya kapan kita ngopi bareng dan sebagainya. Ini antar pimpinan umat beragama. Yang dibahas apa Pak kira-kira? Ya banyak tentang keberagaman, tentang kebersamaan di Kota Batu untuk menjaga kondisivitas Kota Batu yang kita cintai ini. Di sana ada teman-teman Nasrani, ada teman-teman Katolik, ada teman-teman Muhammadiyah, ada teman-teman LDI, ada teman-teman Al-Irsad, ada teman-teman Konghucu, pimpinan-pimpinan agama itu kita selalu berkomunikasi. Selalu bersinergi begitu ya. Ini yang patut kita banggakan bersama pemirsa dari Kota Batu, karena hubungan antar umat beragama atau hubungan antar agama satu dengan yang lain itu sangat mesra begitu. Tidak ada gesekan yang berarti begitu ya Pak ya. Karena kita kan ini hidup di dunia yang serba digital dan modern. Informasi-informasi yang berkembang itu sangat mudah sekali untuk kita dapatkan, malah lebih-lebih begitu. Cara menyaringnya, hoax yang terjadi itu kan gampang menimbulkan friksi ya Pak. Kalau Pak Rubai sendiri melihatnya seperti apa Pak untuk kita menyikapilah dinamika informatika dan juga digital ini? Ya, kita harus menyikapinya dengan bijak. Generasi-generasi sekarang, generasi Gen Z ini yang mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang hoax misalnya tentang kerukunan umat beragama, yang di sana sini mungkin ada berita-berita yang kurang menyejukkan, kurang menenteramkan. Maka tugas kita, tugas dari NU, juga kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama, minimal kami mengadakan koordinasi dengan tokoh-tokoh umat beragama di Kota Batu ini. Nah, barusan kemarin tanggal 3 itu kami adakan pertemuan bersama tokoh-tokoh di Forum Kerukunan Umat Beragama untuk bagaimana caranya di bulan Ramadan ini suasana di Kota Batu khususnya menjadi suasana yang tetap kondusif, tetap dalam ketentraman, tetap dalam kerukunan, dan tetap dalam kesejukan, sehingga di bulan suci Ramadan ini kalau bisa wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu tetap mendapatkan suasana yang nyaman, begitu. Jadi kita juga memperlakukan wisatawan atau pendatang ke Kota Batu itu dengan baik begitu ya Pak ya, dengan menciptakan suasana toleran itu tadi. Saya tadi sempat berbincang dengan Pak Takim ya sebagai Ketua PCNU Kota Batu mengenai mulainya bulan Ramadan atau 1 Ramadan begitu ya Pak ya, antara Muhammadiyah mungkin dengan NU berbeda
begitu nggih. Sama, maaf, sama. Tapi sebelumnya kan ada saat di mana itu berbeda dan itu menimbulkan satu gesekan ya Pak, padahal sama-sama Islam begitu. Tapi ternyata perbedaan itu yang membuat kita kok semakin jauh ya, padahal kita sama-sama Islam begitu. Pemahaman dari NU sendiri seperti apa sih Pak kalau hal-hal seperti itu terjadi begitu? Sebenarnya masalah-masalah seperti itu sudah biasa. Betul, Jadi betul. kita melihat sudah biasa. Contoh dalam penentuan awal Ramadan misalnya, atau awal bulan. Jadi ada dua metode, ada metode hisab, ada metode ru'yatul hilal. Kedua metode itu bisa disatukan sebenarnya, dan kedua-duanya disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ada perbedaan di teman-teman yang pakai hisab murni itu biasanya melihat hilal itu ketika sudah hilal kelihatan meskipun 1 derajat dia sudah masuk tanggal Ramadan. Nah, kalau Nahdlatul Ulama kan 3 derajat, sudut elongasinya 6,4 itu baru masuk hari baru atau tanggal baru di bulan berikutnya. Lah perbedaan itu kalau dulu memang seperti itu, kalau sekarang sudah tidak Mbak. Sudah tidak ya? Jadi karena kita berproses dalam berpendidikan, dalam pengajaran agamanya, keyakinan yang menjadikan kita yakini di situ, maka kita juga sangat menghargai. Ya. Sehingga baik-baik saja. Jadi seperti hal-hal yang sudah kita lihat sehari-hari itu menjadi hal yang biasa. Oke, akhirnya kan warga tetap damai. Jadi termasuk nanti misalnya beda penentuan tanggal itu tidak masalah, tapi memang kalau di Nahdlatul Ulama lebih cenderung ikut pemerintah. Jadi ikut keputusan pemerintah. Betul. Saya kalau lihat di realitanya, faktanya itu sebenarnya baik-baik saja Pak. Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena di sosial media, wah ternyata warnya luar biasa ya, hanya sekedar berbeda metode begitu ya, padahal sama-sama puasa juga gitu ya. Kita lanjutkan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali ya, tetaplah di Jelang Berbuka. Jelang Berbuka kembali hadir menyapa Anda pemirsa. Hari ini kita bahas mengenai peran NU Nahdlatul Ulama dalam menjaga toleransi dan juga kedamaian di bulan Ramadan. Khususnya di Ramadan kali ini ya, 1446 ya. 1446 Hijriah di 2025 ini insya Allah sampai nanti di 1 Syawal puasa kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan juga wajibnya juga di bulan puasa. Pak Takim sebagai ketua PCNU, kalau di bulan Ramadan kan kita harus khusyuk ya Pak ya, menjalankan ritual begitu ya, keagamaan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian toleransi dan juga kedamaian ini juga mensupport begitu Pak, mendukung dalam kita beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian hal itu menjadi gangguan begitu, dan sama-sama bersinergi begitu Pak. Monggo. Kita melihat aturan-aturan sudah diterbitkan oleh pemerintah, itu kita selalu mengikuti. Misalnya tentang tadarus Al-Quran. Meskipun kita ini betul bulan Ramadan itu kebaikannya ditingkatkan luar biasa sama Allah, tapi ketika sudah jam 10 malam, sound system yang di masjid-masjid kita turunkan. Volumenya dipelankan gitu artinya ya. kita pakai sound system. Ini adalah bentuk untuk memaknai khidmatan di Ramadan. Kita mengimbau ketika di warung-warung yang buka, tapi harusnya himbauan. Nanti untuk saling menghormati ketika saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Itu bentuk ikhtiar. Tapi kita juga tidak memaksa kalau misalnya mereka mencari nafkah harus seperti itu. Karena sudah ikhtiarnya pemerintah. Jadi kita sangat enjoy dalam beragama. Kita yakin yang kita yakini hari ini tuh yang paling benar. Tapi dalam hal inklusivisi beragama itu kan ada dua. Ada yang harus intrinsik ke dalam diri kita, terus yang keluar. Ketika ke dalam kita yakin betul itu. Tapi ketika keluar tadi yang ukhuwah basariyah itu tadi menjadi prioritas dalam kita bersama-sama dengan warga yang lain.
Menarik tadi karena kemudian di Kota Batu sendiri ya saya dengar sudah mengeluarkan surat edaran ya mengenai tata cara bagaimana masyarakat Kota Batu menjual makanan di bulan Ramadan kan harus kemudian menutup tirai, menghormati kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang muslim dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga kalau hal-hal seperti itu atau sensitivitas ya Pak ya dalam kehidupan kita kemudian bisa jalan, insya Allah lah kalau kita berkehidupan sehari-hari dengan sesama umat muslim dan umat yang lainnya insya Allah akan lancar. Yang menarik adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Takim ketika kita tadarus ya Pak ya jam 10 malam atau sahur mungkin membangunkan sahur itu kan di rumah saya membangunin sahur pakai sound system Pak. Nah saya ingin Pak Rubai apakah ada apa ya Pak bisik-bisik lah atau sambat lah kalau di Kota Batu ya mungkin dari kawan-kawan kita yang non muslim begitu mengenai volume yang ada di masjid ataupun kawan-kawan kita yang membangun sahur, adakah Pak hal-hal seperti itu? Pernah ada dari teman-teman non muslim misalnya itu ada di daerah Junggo misalnya itu ada, tapi sudah kita sampaikan kepada yang berwenang agar teman-teman muslim yang sedang tadarus sebagaimana sama oleh Pak Takim tadi ketika mungkin jam 10 menurunkan volumenya atau pakai sound di dalam saja. Kemudian ketika membangunkan sahur ya boleh silakan membangun sahur tapi jangan terlalu dini. Misalnya orang bangun sahur itu jam 3:30 jam 3 ya mungkin yang senengannya membangunkan sahur ya silakan keluar untuk membangun sahur dengan cara yang sopan, yang etis, kemudian tidak terlalu dini, misalnya jam 12 sudah berangkat, ya kan itu kan ya juga kurang efisien menurut saya. Dan tadi untuk meningkatkan toleransi itu sebenarnya kita dari NU dan dari PAUB itu sudah ada dan sudah kita lakukan sejak dulu. Misalnya di daerah Junggo atau di daerah Sidongandat itu, ketika teman-teman atau kita dari Muslim itu sholat taraweh, parkirnya, kendaraannya dijaga oleh teman-teman dari pemuda Hindu. Kemudian di Mojorejo itu di Ngandat Kidul itu ketika teman-teman sedang taraweh yang menjaga parkirnya itu teman-teman dari Buddha. Nah itu demikian juga sebaliknya. Nah itulah peran-peran yang sudah diprakerasi oleh NU dalam meningkatkan dan menjaga kerjasama di bidang toleransi. Jadi tidak hanya sekedar slogan tapi sudah direalisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seperti itu contohnya Pak. Aturan itu sudah ditaati ya sendiri oleh masyarakat Kota Batu yang daerahnya kemudian jadi perhatian itu tadi Pak. Jadi insya Allah aman lah ya Pak. Sebenarnya seberapa jauh sih Pak aturan volume itu kemudian diatur di dalam NU dan bagaimana kemudian kita umat Islam itu menyikapi hal tersebut? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena banyak sekali komentar ya Pak ya biasanya di NU online atau di Instagram begitu ya ketika membahas mengenai aturan volume dalam kita azan atau membangunkan sahur itu banyak yang sangat membela Islam begitu. Ini kan azan jadi ya kalau misalkan volumenya tinggi itu ya nggak apa-apa begitu. Kenapa harus diatur dan lain sebagainya? Itu bagaimana Pak NU menyikapinya? Kalau NU jelas mengikuti aturan karena kita beragama itu adalah aturan. Betul. Kita bernegara juga ada. Ketika kita sudah mengikuti aturan, sebenarnya tidak ada masalah di kehidupan. Ketika terjadi pelanggaran itu kan karena melanggar aturan. Betul. Jadi sebenarnya seperti itu. Bahkan Rois Surya itu di berbagai dawuhnya beliau mengatakan kalau kita misalnya punya hajat bahkan pengajian terus nutup jalan, terus mengganggu ketertiban umum. Rois Surya PJN Kota Batu Kusirot. Itu bahkan beliau melarang. Itu artinya kita sangat menjaga itu gitu. Jadi boleh pengajian itu baik, tapi ketika harus menutup jalan dan itu jalan satu-satunya. Terus misalnya orang yang sakit tidak bisa lewat. Itu sama Rois Surya beliau sampaikan bahwa itu tidak boleh. Itu tidak baik meskipun acaranya baik tapi di tempatnya yang kurang. Yang menjadi poin adalah menutup jalannya bukan pengajian yang tidak boleh. Bukan. Berarti salah biasanya orang tuh mendefinisikannya salah arti begitu. Yang tidak boleh, yang tidak boleh azannya, yang tidak boleh sebenarnya bukan itu pengajiannya, tapi caranya caranya orang kemudian bagaimana proses itu atau kegiatan itu bisa berlangsung dengan lancar begitu ya. NU sebagai agama yang moderat, ngoten nggih, bagaimana kemudian
toleransi ini kan presiden sudah dilantik, wali kota dan wakil wali kota Batu yang baru juga sudah dilantik. Bagaimana kemudian toleransi dan perdamaian ini juga bersinergi dengan pemerintah Kota Batu, khususnya Pak Rubai, NU dan juga Forum Jenengan tadi, untuk sama-sama berjalan begitu untuk menuju visi misi yang sama. Ya, kebetulan saya tadi baru ketemu Pak Wali di RPJDM di Jamdam Hotel, dan saya sempat bicara dengan beliau tentang kerukunan umat beragama di Kota Batu khususnya. Nah, untuk menunjang kerukunan umat beragama di Kota Batu agar Kota Batu ini kondusif dalam meningkatkan kepariwisataan di Kota Batu, memang perlu adanya kehidupan yang moderat. Moderat itu artinya di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri dalam menyikapi segala sesuatu, dan menerima keberagaman, namanya moderat, sehingga kehidupan kita itu akan saling pengertian antara yang satu dengan yang lain. Ketemu orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda suku, karena di Batu juga ada berbagai macam suku yang ada di Batu. Ya, kemudian berbagai macam latar belakang agama dan sebagainya. Itu harus kita tingkatkan moderasi beragama kita, sehingga moderasi kita itu kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di Kota Wisata Batu, sehingga nanti Kota Wisata Batu akan menjadi kota yang moderat, kota yang penuh dengan kesejukan, kota yang penuh dengan kedamaian, sehingga menjadi lebih baik. Kata Pak Wali Kota nanti adalah sai di Batu, sai ning Batu, begitu. NU-nya juga saya. Iya. Pak, kalau komunikasi antara pemerintah Kota Batu dan juga NU kan sendiri juga lancar ya, insya Allah. Lancar. Masyarakatnya juga insya Allah juga mendukung di Kota Batu. Kalau saya kemudian membandingkan dengan kota-kota yang lain, wah, Kota Batu ini sangat luar biasa dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Buddha di Mojorejo, kemudian Hindu di Junggo, Kristen, Katolik, Konghucu, dan Islam sendiri sangat bergandeng tangan ya dalam satu barisan begitu, satu lingkaran untuk menjaga toleransi dan juga perdamaian. Kita akan lanjutkan pemirsa, usai jeda berikut jelang berbuka akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Jelang Berbuka. Kita sudah pada segmen terakhir hari ini membahas mengenai peran NU dalam menjaga toleransi dan juga kedamaian di bulan Ramadan, bersama dengan Pak Takim sebagai Ketua PCNU Kota Batu dan juga Pak Rubai sebagai Wakil Sekretaris. Saya ingin ke Pak Takim. Pak, karena temanya adalah kedamaian, itu kan tadi kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian ikhtiar kita, cara kita agar pikiran kita, Pak, di dalam diri kita ya, atau internal kita untuk selalu damai atau zen begitulah, Pak, menghadapi segala problematika hidup begitu yang sehari-hari saat ini, inflasi, kemudian BBM yang dioplos, segala macam lah berita yang ada di handphone dan TV itu luar biasa mengganggu begitu. Bagaimana cara kita untuk selalu ingat, selalu damai begitu, Pak? Monggo. Iya. Kalau kita lihat perintah puasa itu adalah akhirnya, endingnya adalah manusia yang takwa. Manusia yang takwa itu menerima, salah satunya adalah menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Jadi sebenarnya sederhana kok hidup itu. Ketika kita bisa menerima takdir, apapun yang kita miliki, yang kita terima hari ini, kita syukuri itu sebagai takdirnya Allah, maka kita akan bahagia. Kalau kita lihat misal di media luaran sana luar biasa, orang yang sudah super kaya tapi masih mengambil hak-haknya orang lain. Itu berarti kan belum bahagia, Pak. Jadi ketika belum bahagia, belum menerima takdir yang dia terima, dia akan terus begitu. Contoh yang mudahnya, saya, kebutuhan saya 100.000. Saya punya uang 105.000. Kan sudah sisa 5.000.
berarti saya sudah bersyukur, kebutuhan saya sudah tercukupi dan masih ada sisa. Mungkin teman-teman kita yang masih korupsi misalnya ya, itu belum cukup, mungkin uangnya 5 atau 100 triliun lah, tapi kebutuhannya 105 triliun, sehingga harus 5-nya harus mengambil. Kalau kita bisa memaknai hidup seperti itu, dan itu diajarkan oleh guru-guru kita. Contoh ya, misalnya kita ditakdirkan jadi orang miskin. Orang miskin itu kan paling penak sebenarnya. Nggak banyak kewajibannya. Dia nggak wajib haji, nggak wajib zakat. Karena apa? Karena miskin. Ya, hajinya nggak ada yang mau jadi miskin kayaknya. Nggak mau. Tapi kan sebenarnya sederhana. Ketika itu kita menerima, iya ya, juga enak juga jadi orang miskin. Nggak kewajiban haji, nggak kewajiban sedekah, bahkan kita menerima sedekah. Kalau itu sudah masuk ke dalam hati kita, terus kita terapkan, kita tidak iri ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, itu sudah kenikmatan luar biasa. Tapi kalau kita melihat orang lain, itu kadang-kadang yang menjadikan hal-hal seperti itu, syukur menjadi hilang. Kita lihat Mbak ya, kalau hari ini ya kita ingin bahagia aja, kita sudah guyon dengan keluarga bersama anak-anak kita, itu kan sudah bahagia dapatnya. Tapi sementara orang-orang lain, dia kepingin bahagia harus ke luar negeri, harus keliling dunia. Ketika sampai di sana juga belum tentu mendapatkan bahagia. Dan rasa bahagia itu sama. Jadi rasa bahagia itu sama. Kalau kita sudah mau sampai di situ, sudah apapun yang kita terima, takdir apapun yang hari ini kita terima dari Allah, itu kita syukur, sudah bahagia. Kan kadang-kadang kita tidak begitu. Saya punya kisah yang nyata dalam hidup saya. Ketika di satu acara itu ada artis gitu Pak. Terus teman-teman guru itu mau foto dengan artis. Itu sudah disampaikan, Bu, gak usah foto dengan artis, nanti jenengan tuas getun, ya istilahnya. Ternyata iya, setelah difoto, dilihat, waduh kok mencang jomplang ya. Itu contoh dan itu real. Awalnya dia ingin foto itu ingin bersama, tapi ketika sudah melihat seperti itu contoh. Jadi kebahagiaan itu akan kita rasakan datang dalam diri kita kalau kita bisa menerima takdir. Tapi kalau belum, keserakan yang terus tidak ada selesainya. Itu. Berarti kuncinya adalah bersyukur, menerima legowo gitu ya Pak. Nah, apakah kemudian konsep bersyukur, menerima legowo itu sejalan dengan usia? Kenapa saya bisa berkata demikian rupa? Karena kalau saya bandingkan sekarang dengan 10 tahun saya yang dulu, mungkin rasa bersyukurnya akan jauh lebih hebat sekarang. Tapi kalau kemudian saya bandingkan dengan bapak-bapak sekalian yang kemudian berkata bahwa ya orang miskin juga bahagia, tidak perlu zakat, haji dan lain sebagainya. Sebenarnya saya kok kayak sulit menerima ya Pak. Nah, gitu. konsep seperti itu, apakah harus sejalan dengan usia? Pak Rubai mungkin bisa sharing kepada kita sekalian dulu waktu muda atau ikhtiarnya seperti apa sih Pak untuk kita berpikiran zen dan positif begitu? Kalau menurut saya, sebagaimana saya menyampaikan tadi, kesederhanaan itu akan membawa kedamaian. Jadi orang yang mampu hidup sederhana, kan tidak semua orang mampu hidup sederhana. Betul. Kan begitu. Betul. Dengan kesederhanaan maka akan membawa kedamaian. Tidak lagi dalam dirinya timbul keserakahan. Nah, keserakahan itulah yang akan menimbulkan hal-hal yang nanti akan memicu hal-hal yang tidak damai. Nah, apa jalan keluarnya? Kesederhanaan tadi. Dengan hidup sederhana, maka kemudian orang kehidupannya kan menjadi damai, tentram, hatinya sejahtera, rukun dengan sesama sahabat tetangganya, itu yang terutama. Jadi usia memang kadang-kadang mempengaruhi, tapi tergantung pada pribadinya masing-masing. Usia yang muda boleh dia bekerja keras untuk mencari kekayaan, tetapi prinsip hidup sederhana tadi harus selalu dipraktekkan dalam hidupnya. Berapapun harta yang dimiliki, kalau seseorang itu mampu dengan ikhlas untuk hidup sederhana, maka kehidupannya akan damai, tentram, bahagia, ya, melihat orang lain tidak kesal, tidak mangkel, bagaimanapun orang itu kaya atau bagaimanapun dia akan ikhlas dimulai dari hidup sederhana tadi, sehingga dari kesederhanaan tadi akan menimbulkan satu kebahagiaan tersendiri dalam dirinya, kedamaian, kesejukan, dan kebaikan-kebaikan yang lain dalam dirinya.
walaupun usianya sudah tua ataupun masih muda. Kalau memang dia mampu dengan ikhlas hidup sederhana, maka kehidupannya akan bahagia. Mulai dia dari mampu berusaha masih muda, kemudian usia tua sampai akhirnya dipanggul Allah tetap dalam kehidupan yang bahagia. Gitu menurut saya. Tapi kalimat saya tadi belum detail loh Mbak. Apa itu Pak? Baru koma. Jadi Islam tidak melarang seseorang itu kaya. Jadi kekayaan kalau kita mendapatkannya dari hal yang baik, terus pentasarufannya baik, itu juga diwajibkan. Itu lebih mulia. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibandingkan nanti berhentiannya di miskin tadi. Artinya tadi takdir yang kita terima apapun kondisinya, kalau kita syukur bisa bahagia. Jadi Islam tidak melarang orang Islam kaya, bahkan mewajibkan. Biar bisa mentasarufkan ke saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kalau kita kaya, insya Allah bisa lebih bermanfaat kepada sesama ya. Lebih banyak manfaat. Siap. Pak Takim, terakhir sebagai Ketua PCNU ya, saya ingin closing statement mengenai peran NU dalam menjaga toleransi dan juga kedamaian di bulan Ramadan. Monggo. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini, kehusuan Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berimplikasi kepada masyarakat sekitar kita. Yang terpenting itu jangan minta dihargai sebagai seorang yang berpuasa, tapi hargailah orang lain, nanti penghargaan kepada diri kita itu akan tumbuh dengan sendirinya. Itu mungkin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Takim, Pak Rubai dari PCNU Kota Batu sudah hadir di studio ATV untuk kita sharing bersama. Kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini ya. Kita belajar bersama mengenai menjaga toleransi dan juga perdamaian di bulan Ramadan. Kata Pak Takim adalah menghargai kepada sesama, jangan merasa benar sendiri. Jadi stop mencaci, stop memaki, stop membenarkan diri sendiri. Marilah kita mulai untuk saling memahami agar kita hidup toleran dan juga damai. Saya Alvina Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dawman qarib.